Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Wulandari, mahasiswi Magister Kebidanan Stikers Dharma Husada Bandung, angkatan ke-10. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi-informasi penting yang terdapat dalam buku KIA bagian Ibu versi tahun 2020. Tujuannya untuk menambah pengetahuan para ibu hamil dan suami mengenai informasi penting yang terdapat dalam buku KIA ini sehingga bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Kehamilan merupakan anugerah dari Tuhan yang sudah selayaknya harus dijaga dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan juga dengan mengikuti nasihat atau anjuran yang aman bagi kehamilan. Selain itu, diharapkan juga untuk proses bersalin, nifas, dan menyusui dapat berjalan dengan lancar. Tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi ibu hamil dengan buku KIA atau buku PINK ini. Tapi apakah ibu sudah betul-betul memahami isi dari buku KIA ini? Baiklah, kita mulai saja. Buku KIA ini merupakan buku wajib yang harus dimiliki oleh ibu hamil berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 284/Menkes/SK/3 tahun 2004 tentang buku KIA menyatakan buku KIA merupakan alat untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan atau masalah kesehatan ibu dan anak. Alat komunikasi dan penyuluhan dengan informasi yang penting bagi ibu dan keluarga dan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk rujukannya dan paket standar pelayanan KIA, gizi, imunisasi, dan tumbuh kembang balita. Nah, untuk buku KIA versi tahun 2020 ini mempunyai dua sisi. Sisi pertama atau sisi bagian depan merupakan sisi untuk bagian ibu. Dan sisi bagian belakang merupakan sisi untuk bagian anak. Nah, di setiap sampulnya terdapat identitas yang harus diisi secara lengkap agar buku tidak tertukar. Sebelum kita masuk ke isi buku, kita lihat dulu untuk daftar isinya ya. Nah, ini untuk daftar isi bagian kesehatan ibu dibagi menjadi dua, yaitu bagian catatan dan bagian informasi. Untuk bagian catatan dimulai dari halaman 1 sampai halaman 15 dan informasi dari halaman 16 sampai 33. Untuk bagian catatan ini merupakan catatan hasil pemeriksaan kehamilan, screening, dan ringkasan pelayanan. Jadi hampir semua di bagian catatan itu diisi oleh petugas kesehatan. Nah, ini ya bagian catatan itu terdiri dari apa saja. Sebelum kita mulai untuk isi, kita lihat dulu ya halaman pertamanya. Nah, di halaman pertama ini berisi identitas yang harus diisi lengkap. Untuk identitas ibu dan suami mulai dari nama hingga nomor telepon, dan jangan lupa tempelkan foto ibu di atasnya ya. Selanjutnya kita mulai bagian informasi. Nah, untuk bagian informasi ini dibagi menjadi 5, yaitu informasi untuk ibu hamil, untuk ibu bersalin, untuk ibu nifas, untuk ibu menyusui, dan keluarga berencana. Kita mulai untuk informasi bagi ibu hamil yang dimulai dari halaman 16. Di sini terdapat informasi mengenai periksa kehamilan. Disebutkan bahwa periksa kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan dan 2 kali minimal pemeriksaan oleh dokter di trimester 1 dan trimester 3. Lalu ada pelayanan yang ibu terima saat melakukan pemeriksaan mulai dari pengukuran berat badan dan tinggi badan hingga konseling. Selanjutnya halaman 17 mengenai kelas ibu hamil.
Di sini dijelaskan manfaat ibu ikut kelas ibu hamil dan minimal 1 kali diikuti oleh suami. Untuk jadwal dan tempat biasanya bisa ditanyakan pada bidan desa atau kader posyandu setempat. Pada halaman 18, di sini terdapat informasi perawatan sehari-hari ibu hamil, mulai dari asupan makanan, istirahat, kebersihan diri, stimulasi janin, dan hubungan seksual. Sedangkan di bagian bawahnya, ini ada hal-hal yang harus dihindari ibu selama kehamilan. Selanjutnya, halaman 19, di sini ada informasi mengenai porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari. Bisa kita lihat, di sini sudah terbagi untuk kebutuhan ibu hamil trimester 1 dan ibu hamil trimester 2 dan 3. Mulai dari kebutuhan makanan pokok, protein, sayuran, buah-buahan, lemak, dan gula. Halaman 20 mengenai aktivitas fisik dan latihan fisik yang boleh dilakukan ibu hamil. Di sini terdapat jenis latihan fisik yang boleh dilakukan berdasarkan usia kehamilan. Sedangkan di bawahnya terdapat aktivitas fisik dan latihan fisik yang harus dihindari selama kehamilan. Selanjutnya halaman 21. Nah, ini sangat penting juga untuk diketahui oleh ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan dan masalah lain pada masa kehamilan. Di sini tercantum masing-masing 6 tanda bahaya. Jika ditemui salah satu tanda bahaya tersebut, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke informasi ibu bersalin. Dimulai dari halaman 22. Di sini terdapat informasi untuk persiapan persalinan. Jadi ibu tidak perlu bingung apa saja yang harus dipersiapkan karena di sini sudah diinformasikan lengkap, mulai dari menanyakan tanggal perkiraan persalinan ke petugas kesehatan, donor darah, pembiayaan, transportasi yang digunakan, tempat persalinan, dan keperluan lain ibu dan bayi. Juga jangan lupa untuk ibu mengisi amanat persalinan dan menempelkan stiker P4K di depan rumah serta merencanakan ikut program KB. Lanjut ke halaman 23, di sini ada tanda awal persalinan. Jika ada salah satu tanda tersebut, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Dan di halaman 24, mengenai proses melahirkan mulai dari informasi yang terjadi saat bersalin sampai hal apa saja yang dapat ibu lakukan selama proses persalinan. Halaman 25 di sini juga sangat penting untuk ibu ketahui mengenai tanda bahaya saat bersalin. Di sini ada 6 tanda bahaya. Jika muncul salah satu tanda bahaya tersebut, ibu harus bersalin di rumah sakit dan petugas kesehatan segera merujuk ibu ke rumah sakit. Sekarang kita beralih ke informasi ibu nifas. Mulai dari halaman 26, yaitu mengenai depresi pasca persalinan. Di sini dijelaskan ada 3 jenis depresi pasca melahirkan, termasuk cara pencegahan dan penanganannya. Lanjut ke halaman 27, mengenai perawatan ibu nifas mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin. Nah, nantinya petugas kesehatan akan memantau keadaan ibu biasanya dengan melakukan kunjungan minimal 4 kali. Lalu di halaman 28, di sini terdapat hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalin dan selama nifas. Sedangkan di bawahnya ini juga sangat penting mengenai tanda bahaya pada ibu nifas. Di sini ada 6 tanda bahaya. Jika ditemui salah satu tanda bahaya tersebut, segera bawa ibu ke fasilitas kesehatan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke informasi untuk ibu menyusui. Mulai dari halaman 29, di sini dijelaskan cara menyusui yang benar, posisi dan pelekatan sehingga ibu tidak perlu bingung untuk menyusui. Juga sudah dilengkapi gambar dengan gambar posisi dan pelekatan yang benar dan posisi menyusui bayi kembar. Halaman 30 ada cara memerah, cara menyimpan ASI perah, juga cara mencairkan atau menghangatkan ASI yang benar. Info ini sangat bermanfaat untuk ibu bekerja sehingga ibu bisa tetap hanya memberikan ASI pada bayi. Halaman 31, di sini terdapat informasi porsi makan dan minum ibu menyusui untuk kebutuhan sehari. Mulai dari pemenuhan makanan pokok, protein hewani, protein nabati,
sayuran, buah-buahan, lemak, dan gula. Lalu di halaman 32 ada informasi mengenai cuci tangan pakai sabun. Di sini dijelaskan kapan harus cuci tangan, pentingnya cuci tangan, dan cara cuci tangan yang benar. Terakhir, bagian informasi keluarga berencana. Halaman terakhir ini berisi informasi pentingnya ibu untuk ikut ber-KB dan berbagai metode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, satu lagi ya, ini ingin saya perlihatkan, yaitu stiker P4K yang harus ibu hamil tempel di depan rumah ya. Nah, bagi ibu-ibu yang belum memiliki buku KIA, jangan khawatir. Buku KIA ini bisa didapatkan di puskesmas, di tempat praktik mandiri bidan, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya. Nah, bagaimana ibu-ibu, sangat bermanfaat bukan buku KIA ini? Baiklah ibu-ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, boleh ibu tanyakan kepada petugas kesehatan yang melayani ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.